Iwa. Oi, apa tuh? Nah, sama Kak Oi. Oh iya, kemarin tuh kejadiannya lucu sih. Jadi kemarin Iya. waktu kami stalking LinkedIn kakak itu, Kak Wai, Mm-mm. kan ada di sana satpam kan. Kaget tuh, masa iya satpam gitu? Tapi ini Iya. satpam bang gitu kan, gue bilang. Saya bilang gitu sama si Iwan. Enggak lah, Mm-mm. ini satpam untuk lindungin server katanya gitu. Biar nanti Padahal satpam nggak ada yang ngedit OS gitu. Enggak, ini kayaknya satpam fisik deh, saya bilang gitu. Enggak lah, ini satpam server ini katanya gitu. nggak satpam sih gitu beneran. Jadi Satpam jadi aku sebetulnya ngelamar ke Angkatan Udara ya. Ngelamar ke Angkatan Udara sama ngelamar di koran ada satpam gitu loh. Lagi cari pengumuman lah di Halim nih. Di papan pengumuman terus kasih tahu ada panggilan tuh di Jalan Jenderal Sudirman di Wisma BCA. Jadi akulah kedatang ke sana, begitu masuk ternyata interview jadi satpam. Jadi aku pikir, ya sudahlah, ini dulu lah, kerja dulu lah, orang lagi perlu kerja juga. Aduh, terima lah. Masuklah pendidikan. Aku tuh gimana ya? Aku kayak Kak Oi, kayak Iwangga nih, enak gitu dengan experience-nya karena memang dari latar belakang yang bukan IT kan. Kalau aku kan memang dari informatika gitu kan. Kata orang kan jadi apa-apa udah biasa lah, ini dari informatika. Tapi kayak Kak Oi yang backgroundnya di event organizer, Iwangga, kelautan, gua jadi malah jadi developer gitu kan. Kalau kau jadi desain gitu, oke banget ya. Sebetulnya kan itu bukan masalah kita bisa IT atau enggak. IT itu nih bagaimanapun selalu membuat orang kagum. IT. Ya, orang ilmu apa aja kalau sudah ngomong tentang IT, mereka pasti kagum karena kita nggak bisa menghindar dari teknologi kan. Ya benar sekali itu ya. Nah, itu pasti bikin orang kagum. Sehingga bagaimanapun kalau aku pribadi, aku punya kekaguman kepada dunia IT yang bisa membuat otomatisasi kayak gitu. Waktu aku kerja di Astra kan juga ngelihat itu. Aku ngelihat bagaimana proses konvensional digantikan oleh mesin. Bagaimana ini bisa bekerja. Bagaimana si otak mesin ini bekerja. Ternyata mesin ini bekerja meskipun ada otaknya, tetap yang ditiru adalah otaknya manusia. Cuma dimesinkan ya kan, cara berpikirnya adalah cara berpikir manusia. Jadi tetap aja buat aku manusia tetap lebih pintar. Meskipun kita pakai teknologi yang paling canggih, itu asalnya dari mana ya? Dari otaknya manusia sebetulnya. Ya karena manusia yang ngerjain gitu. Iya, itu yang menariknya buat IT. Banyak orang kagum mungkin karena ngelihat kemudahan yang diciptakan. Ada orang yang lupa, mereka banyak kan lupa hanya ngelihat hasil akhirnya, mereka tidak lihat bahwa prosesnya itu sebetulnya dari otak kita juga gitu. Cuma dibikin lebih simpel, lebih mudah. Jadi itu salah satu ketertarikan kenapa dengan dunia IT. Dari dulu pengen belajarnya ke sana tapi nggak kesampaian. Begitu ada kesempatan, aku belajar IT-nya dari mana? Nggak pernah sekolah kan IT. Belajarnya waktu jadi satpam nih. Jadi waktu jadi satpam itu kan aku tugasnya jaga doang, berdiri kan. Ya, tapi aku kan basicnya sekolah di STM, jadi cara berpikir tekniknya sudah ada nih di kepala ya. Satu kali ada telepon extension mati. Semua pada ribut karena karyawannya kebetulan di bank itu cewek semua. Pada rewel lah, wah gini-gini, ini nggak bisa. Akhirnya aku telusurin lah si kabel telepon ini sampai di boxnya PABX-nya. Sampai di situ begitu aku buka, ini mah masih pakai kode-kode ini. Terus ada satu karyawan situ bilang, itu ada kok bukunya dari waktu kita beli, dilihat aja di situ mungkin bisa. Nah, aku mulai belajarin tuh dari manual itu, aktifin kode night call segala macam di PABX, pakai manual itu. Akhirnya aku jadi teknisinya itu. Kalau ada telepon rusak, aku yang dipanggil. Dan sejak itu aku belajar bukan cuma telepon tapi mesin fotokopi juga aku pelajari. Semua mesin-mesin kantor itu akhirnya disuruh bosku, kamu pelajarin ya kalau ada teknisnya datang.
Kamu ikutin dia, kamu kan pakai seragam satpam, jadi bisa dianggap sebagai ngawasin. Tapi sambil belajar supaya besok-besok nggak perlu lagi panggil teknisi itu, kita nggak perlu bayar teknisi. Kamu aja yang berbayar. Itu bagus tuh. Si bosku ngomong gitu karena dia suka dia melihat sekali alarm bank itu kan agak sensitif. Alarmnya ketendang sama kaki dia, nggak ada yang bisa matiin, jadi bunyi terus. Orang kan pusing sampai kantor-kantor sebelah. Jadi aku yang dicari. Oh, aku waktu jadi satpam panggilannya bukan Wahyu, panggilannya Neti. Pakai nama asli. Oke. Jadi Net, ini gimana nih bunyi terus? Gue bilang, tunggu ya Bu ya, kayaknya aku ingat ada manualnya, aku baca dulu manual. Aku bacalah manual itu, terus aku minta kuncinya, karena kuncinya dipegang sama wakil direktur kan, minta izin dulu, jadi minta ngurus izin, minta supaya pegang kunci, dan aku dikawal oleh beberapa karyawan, karena yang alarmnya harus aku oprek ini alarm yang berhubungan dengan berangkas uang. Berangkasnya gede, ukuran sekamar kos. Oh, edan. Jadi barang yang sensitif, sehingga aku dikawal. Jangan sampai, ya pokoknya segala macam lah. Pokoknya aku hanya boleh ngurusin si panel. Mulailah aku cetak-cetak si panel itu. Terkunci ke kiri 2 kali, ke kanan, karena ada instruksinya. Sampai akhirnya mati alarmnya kan. Yang tadinya bising, mati. Udah, suruh kembaliin kuncinya. Kembaliin kuncinya si bosku bilang, ngapain kembaliin? Suruh dia yang pegang aja. Ya, mulai hari ini urusan itu berangkas, alarm segala macam, kamu yang ngurus, tanggung jawab. Tapi kamu pelajarin benar-benar jangan sampai bunyi lagi. Wah, dari situ. Jadi dapat kepercayaan juga dari si bos, karena kita nunjukin kita mau belajar, kemudian kita tahu gimana cari solusinya. Akhirnya si bos itu kayak gitu. Itu aku hampir 2 tahun di situ kerja. Itu hampir nggak pernah ngambil gaji loh. nggak bisa nggak? Karena apa? Karena aku setiap hari dikasih duit sama bosnya. Gara-gara dia suka, setiap hari itu dia ngasih tips aku. Setiap hari loh. Setiap dia pulang itu dia ngasih tips. Jadi aku nggak pernah pakai uang gajiku, karena tiap hari aku makannya dari tips, ongkosnya dari situ, lebih besok dapat lagi. Jadi hidupnya makmur gara-gara tips. Iya. Cuma tanggung jawabnya memang berat, karena bank itu punya konstruksinya yang agak rentan. Dia sekelilingnya dindingnya kaca. Jadi orang dari luar ke dalam bisa lihat. Meskipun tebal ya kacanya. Dan dia ada di area yang ramai sekali, di daerah Menteng, yang kalau malam itu jadi tempat kumpulnya orang-orang, yang segala macam. Sehingga aku nggak pernah pulang. Kalau malam, karena Parno khawatir, aku matiin lampu semua, jadi dari luar orang nggak bisa ngeliat ke dalam. Aku jaga di dalam kaca itu, gedung kaca itu. Tapi cuma bisa tahan 4 bulan, habis itu aku masuk rumah sakit gara-gara nggak pernah pulang, kena tipes. Sampai akhirnya sama bosku, nggak boleh lagi jaga sampai malam, jebol langsung badannya. Tapi itu Parno ketakutan, karena ya memang daerahnya nggak terlalu aman juga kan. Udah gitu banknya karyawannya cewek semua nih. Yang di dalam itu namanya Ladies Bank waktu itu. Jadi ya gimana, kalau udah sore lewat dari jam 5, habis jam 6 di luar udah gelap, di dalam terang kan jadi kayak tontonan, jadi kayak akuarium kan kalau masih banyak orang. Artinya menarik perhatian orang kan, apa satu visual sudah menarik perhatian orang, kedua tempat itu ada duitnya, bang, apa nggak tinggi resikonya, ya kan? Benar. Itu yang ya pikiran itu yang mengganggu sehingga nggak berani pulang. Kalau udah selesai jam 5, aku masih pakai pakaian non seragam, aku masih nongkrong situ, tungguin sampai si bos pulang, sampai semua karyawan keluar, baru berani pastiin yang jaga malam ada di situ, baru aku berani pulang. Ketakutan gitu karena pernah ada kejadian, ada nasabah bandel, ada beberapa kali sih kejadian nasabah bandel maksa masuk di luar jam itu.
itu kan sebetulnya case-nya dianggap sebagai kejadian khusus karena melanggar aturan gitu kan. Aku sampai disidang sama kantor-kantor pusat itu karena ini kenapa bisa ada nasabah lewat dari jam segini masuk, ada di dalam, ada laporan kan, segala macam lah kayak gitu kan. Ternyata dapat kepercayaan itu nggak gampang, ya kan. Duitnya sih dapat gampang tiap hari, tapi resikonya ada juga. Jadi sekarang percaya kan aku jadi satpam kan? Saya, Pak. Saya. Kira satpam server. Satpam server, oke lah nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang tanya bilang aja gitu, Wak, nggak apa-apa. Agak keren sedikit kan? Agak berbau hacker sedikit ya. Iya, berbau hacker sedikit seolah-olah. Security apa nih server? Security server. Tapi di sini beda security-nya berangkas kayak. Ya, berangkas. Itu udah nggak heran nih. Jadi secara mental kita juga dilatih jadi nggak terlalu exciting ngeliat uang, ngeliat apa. Karena setiap hari aku lihat uang tumpukan gitu. Sampai males gue bilang. Iya, harus ngawal. Kalau uang itu mau dikeluarin dari berangkas, mau dibagi ke kasir, harus kita kawal. Ngitung dulu di dalam, bertumpuk-tumpuk, keluarin. Lalu misalnya ada pengiriman ke bank mana, kita harus ngawal. Hitung lagi. Jadi setiap hari lihat uang tumpuk-tumpuk cuma mikir gini, bosan lihat uang tumpuk-tumpuk, bukan punya gua. Gitu kan. Jadi bank kayak gitu ya, kayak bank apa gawanan ini, BRI, BNI. Iya. Feelingnya udah gitu. Tiap hari lihat juga bukan punya gua, nggak bisa pakai, bah. Jadi nggak terlalu nggak gimana gitu, biasa aja. Emang mesti dibiasain sih. Ngobrol-ngobrol kayak gini nggak terasa ya waktu udah mau jam 6. Iya, sementara user testnya belum kelar nih. Itu mau dibenerin atau mau gimana? Kalau mau dibenerin, aku benerin jadi besok nanti malam. Mana, Pak? Yang mau dibenerin yang apa? Tadi Iwa yang banyak tes tuh. Kalau aku sih ya. Aku di bagian Itu yang profil, event. bagian Event ya kalau nggak salah. Profil. Terus profil, mau itu komunitas, mau itu volunteer, kalau diklik masuknya ke Mas Jono. Iya, karena memang aku ilangin, Wak. Aku Oh, profil itu kan cuma bisa satu sebetulnya, Wak. Satu user satu. Kalau misalnya komunitas, aku memang nggak pikir, karena aku pikir nanti kalau diklik profil masuknya harusnya aku tambahin kalau jalurnya adalah jalurnya si komunitas, ada profil satu lagi yang buat komunitas ya kan, maksudnya gitu kan. Nanti aku coba tambahin itu. Kalau yang lain Mantap. Udah kayaknya kapan-kapan kita live lagi ya. Balik lagi. ya boleh. Aku mau juga Kita- ada ya. Kita live, kita cari topiknya yang misalnya dirimu Mi, ya kan? Atau tentang ikan, kita bicara tentang ikan. Nah, Iwa nih juga nih. Ya Wak, ikan itu perlu juga Wak kita ulas Wak, karena ada macam-macam kondisi, ya kan? Oke. Jadi ahlinya harus turun. Siap. Nanti siapin materi dulu sebelum ngomong. Biasanya lupa soalnya. Awai, kemarin dia buat itu loh Kak, buat pipet. Kalau biasa kan pipet tuh kalau kita buang kan, misalnya dari plastik nih terlalu apa namanya itu lambat leburnya ya, gitu ya. Tapi Iwa ini keren Kak, dia ngebuat pipet itu bisa dimakan, gitu. Nah itu Nggak bisa apa-apa. Boleh. Siap. Karena kan sekarang apa nih, kalau soal lingkungan tuh banyak banget nih. Kadang masyarakat bagi buang sampah ke laut. Terutama kita di MC itu kemarin kita buat litrek kan, nah itu Di track. Oh iya benar ya. litraker. Tracker.
Udah belum masak ntar lagi tuh. Masih banyak bug ya di track dan apa Oh, dah bagus. kemarin tuh masih ada bug ketika aku retake dan retake ulang itu ya crash gitu. Aku masih sudah ketemu sih bugnya, cuma nggak aku kerjain. Udah aja lah fokus Cuma dulu. ya flow juga kita harus perbaiki user flow-nya ya kan. Jadi user experience-nya itu kita nggak ketemu intinya. Semua yang pakai itu coba udah bilang ini buat apa sih sebetulnya bikinin ginian gitu loh. Jadi kita nggak tahu goal akhirnya apa yang ingin dicapai dengan itu ya kan. Jadi itu yang mesti diperbaiki. Tapi nggak apa-apa, takes time sih pasti, cuma sambil nguji aplikasi lain kita biasanya nanti ketemu inspirasi nih. Oh ini yang bagusnya endingnya begini. Aku kayaknya yang retake tuh jadi apa tuh? Jadi portfolio. Udah pernah ngoding di Excel belum? Udah pernah. Udah. Nah, ya. Ini udah masuk test flight nih. Ada masuk tes flight. Kayaknya kalau bikin yang si Pasci itu kayaknya nggak bisa masuk App Store itu deh. Banyak ya tadi yang bakal masuk ini gimana? Ada tuh lima. Padahal itu membantu mahasiswa banget ya meskipun jalurnya ilegal ya. Iya loh, saya udah bikin aplikasi mbak untuk bikin jurnal gratis biar jurnal berbayar jadi gratis gitu kan. Udah jadi jalan, cuma kayaknya mau masuk ke App Store kok kayaknya ini bakal ketolak gitu, ilegal banget. Parah. Ya tuh. kira dengan bisa segalanya. Itu bikinnya berapa jam ya saking pengen pertama kali belajarnya tuh. Bikin browser doang padahal 3 hari aku bikinnya. Jago banget 3 hari. Orang coding yang pro aja nggak sampai 3 hari loh. Ya nggak sampai 3 hari kan, berarti sebentar kan, berarti kan gua kelamaan. Nggak ada Iwan nih, Wan. Ini dia master coder nih. Oh iya kemarin tuh 3 hari karena ada error 1 biji di line yang karena waktu itu gua pertama kali ngadepin error. Jadi waktu itu ternyata gua kurang nambahin 1 titik di belakangnya tuh. Halo Iwan. Buka video lah, Wan. Buka videonya. Baru bangun. Oh, baru bangun. Tadi pamitnya sholat. Ini pakai live Facebook lagi. Apaan? Sama itu banyak banget nih. Kalau ngomong-ngomong kayak gini nih, dia sama kayak kawan banyak. Mas Eda nih, termasuk yang kemarin Iwan bilang apa satpam server. Pak Wan. Satpam server. Bukan satpam server Wan, bener aku Wan. Memang satpam di bank. Satpam beneran Wan. Lah, keren aku security engineer gitu, Kak. Bisa jadi engineer dari mana Wan? Gue cuma lulus STM, gimana bisa jadi engineer coba? Dulu STM udah setara S1 sekarang kali ya, Kak? Enggak lah, sama aja STM itu STM doang. Tapi kan zaman dulu aja ibu saya kuliah sampai SD, Kak. Iya. Kuliah, sekolah. Zaman dulu kan zaman susah, Kak. Bisa lulus SMK udah keren. Iya. Enggak lah, zamanku udah bukan zaman susah lagi, jadi harus kuliah baru keren. Cuma aku nggak sampai lah kuliah, nggak punya duit buat kuliah. Harus sekolah STM aja dibayarin sama pemerintah kok, ya kan? Kristen nyampe Jerman. Tapi di kota itu, Kak. Gimana sih SMK-nya? Gue di Jakarta, gue STM di kota. penerbangan. Di kota kan. Kalau di desa-desa mau makanya susah, Kak. Ya sih, ada ininya sendiri ya, ada suka dukanya sendiri ya kan. Tahun 2002 aja di tempatku SD itu kelasnya masih gantian. Jadi cuma sekolah SD tuh cuma tiga ruangan. Kan kelasnya 6 ya, 3 ruangan gimana coba. Tapi yang sekolah cuma 6 orang, 8 orang, jadi bisa digabung. Itu kan 2002 kan aku berapa ya? Aku juga SD di Jakarta, terus ya karena orang tua ngeliat nggak bagus kali ya, jadi di desa gitu prospeknya untuk sekolah, jadi aku bisa di Jakarta, di Kebon Jeruk di Jakbar. Tapi nggak lulus aku ke SD. Jadi gimana? Kok SD nggak lulus? Keburu pindah Pindah kemana? pindah ke Pontianak. Berarti lu sering-sering pindah dong, sering pindah sekolah dong. SD dipindah 2 kali.
SD-nya tuh kelas satu tuh di Cengkareng, kelas 2 di Kebon Jeruk, terus kelas 5 di Pontianak. SMP SMA nggak pindah-pindah sih di Pontianak terus. Sekarang aku pindah-pindah sendiri. Kuliah pindah 2 kali, nggak pindah sih keluar sih. Ya nyari kehidupan lah kak, mumpung udah sendiri. Dialah bener ya. Katanya merantau bikin dewasa kak, iya nggak sih? Lumayan. Beda nggak sih orang yang di rumah seumur hidupnya Ya. sama keluarga terus gitu, sama orang yang ini mencari sendiri. Biasa kan misalnya ada tawaran sama orang tua kan, udah nggak apa-apa kerja gajinya kecil, yang penting dekat sama keluarga gitu. Beda Pak. Kelihatan kok bedanya. Yang jelas di kemandirian pasti beda. Biasa gitu kan ya, ada yang Inisiatif untuk mandiri biasanya kelihatannya di panik. Orang yang biasa tinggal di lebih dekat sama keluarga tuh jauh lebih gampang panik, lebih nggak bisa ngatasin. Kalau orang yang mandiri itu lebih bisa ngatasin soal panik, jadi nggak begitu ada masalah tuh nggak langsung ketakutan atau bingung gitu, justru lebih mikir cari jalan keluarnya dulu ya gimana gitu loh. oh, sih. Kalau itu yang aku pelajarin sih ya, yang sudah pernah kejadian beberapa kali, teman-temanku yang tinggal dengan keluarga cenderung cari bantuan dulu daripada cari solusi. Beda ya, cari bantuan sama cari solusi. Dia akan cari nyebut orang, siapa sih itu. Kalau yang mandiri, yang merantau itu biasanya mereka mikirin apa ya caranya ya, gimana ya, gitu loh. Bahasanya kan berbeda kan. Iya kak, bener kak. Kalau yang biasa tinggal sama keluarga tuh langsung telepon om, telepon si ini dia. Ada solusi tapi cara memilih solusinya itu berbeda. Guys, ntar dulu ya, aku mau ke belakang bentar ya. Ya aku juga sholat asar dulu lah, tuh mentok-mentok nih. Lanjut lagi Iwa sama itu apa TikToknya lanjutin.